Ahibati fillah, a'azzaniyallah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih i'tikaf. I'tikaf adalah ibadah yang dianjurkan kapanpun, akan tetapi yang afdolnya dalam keadaan berpuasa dan terlebih lagi puasa tersebut adalah puasa Ramadan. Maka i'tikaf ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan. Di sini pembagian materi i'tikaf ada 5 macam. Yang pertama yaitu adalah ta'rifuhu, pengertian i'tikaf. Yang kedua adalah hukmuhu, hukum dari i'tikaf. Yang ketiga yaitu adalah syurutuhu, syarat-syarat sahnya i'tikaf seseorang. Kemudian yang keempat yaitu adalah yusannu an yuksiru min, apa-apa saja yang disunahkan untuk diperbanyak ketika sedang beriktikaf. Kemudian yang kelima yaitu adalah mubtilatuhu, hal-hal yang dapat membatalkan i'tikaf seseorang. Kita mulai dari pengertiannya, yaitu adalah ta'rifuhu. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu adalah ta'rifuhu, pengertian dari i'tikaf. Maka pengertiannya terbagi menjadi dua, secara lughatan, secara bahasa, dan secara syar'an, secara syar'i. Adapun lughatan diambil dari kata ma'khudun min fi'li i'takafa ya'takifu i'tikafan, yang artinya yaitu adalah al-lubsu muqiman fih, berdiam diri di suatu tempat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Ini berhala-berhala apa yang kok kalian beriktikaf, berdiam diri di hadapannya. Ini adalah pengertian iktikaf secara bahasa. Adapun iktikaf secara syar'an yaitu adalah al-lubusu fil masjidi, berdiam diri di dalam masjid, muqiman fih taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian iktikaf secara syar'an. Kemudian yang kedua yaitu adalah hukmuhu, hukum dari i'tikaf. Maka hukum i'tikaf di sini ada 3 macam. Yang pertama yaitu adalah fi Ramadan sunnah. Ketika di bulan Ramadan itu sunnah, ya, sangat dianjurkan. Kemudian fi asyril awakhir, menguatkan kembali ibadahnya, termasuk dengan i'tikaf. Adapun fi ghairi Ramadan, hukum i'tikaf selain bulan Ramadan maka diperbolehkan dan mendapatkan pahala dari i'tikaf tersebut. Kemudian materi yang ketiga yaitu adalah syurutuhu, syarat-syarat yang berkaitan dengan i'tikaf. Kapan i'tikaf seseorang dikatakan sah? Apabila memenuhi 6 syarat berikut. Yang pertama yaitu adalah al-Islam. Orang yang beriktikaf haruslah seorang muslim. Artinya ketika seorang kafir beriktikaf, maka tidak sah iktikafnya. Kemudian yang kedua yaitu adalah at-taharatu minal hadatsain. Suci dari 2 hadas. Hadas kecil dalam keadaan berwudu, kemudian hadas besar misalkan tidak dalam keadaan junub. Kemudian yang ketiga yaitu adalah at-tamyiz. Orang yang beriktikaf haruslah mumayyiz, dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Ya, tidak harus balik, akan tetapi harus mumayyiz. Kemudian syarat yang keempat yaitu adalah niat. Maka niat adalah syarat yang paling penting dalam seluruh ibadah. Ketika seseorang tidak berniat iktikaf, maka sama saja dia duduk seperti biasa di dalam masjid. Yang membedakan duduk seseorang di dalam masjid, duduk ibadah ataupun tidak, yaitu adalah niatnya. Ketika dia beriktikaf, maka di situ akan masuk ibadah iktikaf. Ketika dia tidak berniat iktikaf, maka tidak ada pahala iktikaf di situ. Kemudian syarat yang kelima yaitu adalah fil masjid. Kapan iktikaf seseorang dikatakan sah? Kapan dikatakan iktikaf? Ketika berdiam diri di dalam masjid. Artinya selain masjid maka tidak dikatakan sebagai i'tikaf. Dan disunahkan juga masjidnya adalah masjid yang jami', masjid raya. Kemudian yang keenam yaitu adalah adna zaman lahdzah. Syarat dari i'tikaf yang keenam ini yaitu adalah beriktikaf walaupun sesaat. Artinya masuk masjid, duduk sesaat, zikir sesaat, kemudian keluar, maka dikatakan sah i'tikafnya. Kemudian materi yang keempat yaitu adalah apa saja yang disunahkan untuk diperbanyak ketika sedang beriktikaf di masjid. Maka di sini ada 4 hal dan tidak terbatas. Setiap kebaikan-kebaikan maka dianjurkan untuk memperbanyak ketika sedang beriktikaf di masjid. Yang pertama yang dapat saya sebutkan yaitu adalah zikrullah. Ketika beriktikaf memperbanyak
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak meminta kepada Allah, berdoa karena doa juga adalah bentuk ibadah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah at-tilawah, memperbanyak membaca Al-Qur'an, mempelajari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu dan yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu memperbanyak an-nawafil, salat-salat sunnah, baik yang muqayyad ataupun yang tidak muqayyad. Maka ini yang dianjurkan ketika sedang beriktikaf, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan yang lainnya, bersedekah dan yang lainnya. Kemudian materi yang kelima yaitu adalah mubtilatuhu, hal-hal yang dapat membatalkan i'tikaf seseorang. Maka mubtilatnya di sini saya sebutkan ada 3. Yang pertama yaitu adalah al-jima'. Ketika seseorang sedang beriktikaf dan menjima, baik dengan jima yang halal ataupun dengan yang haram, maka batal i'tikafnya. Kemudian yang kedua yaitu adalah al-khuruju minal masjid, keluar dari area masjid. Maka ketika keluarnya tanpa ada hajat, tanpa ada kepentingan, maka i'tikafnya putus. Ya, misalkan ke pasar, ke mall, dapat membatalkan i'tikaf. Kemudian yang ketiga yaitu adalah ar-riddah, murtad dari Islam. Maka murtad ini dapat membatalkan i'tikaf. Barakallahu fikum. Kemudian saya sebutkan syahid dari Nazam Alfiyah Zubat. Qala Nazim rahimahullahu ta'ala wa sunna wa inna ma yasihu inna wa. Bahwasanya i'tikaf ini hukumnya yaitu adalah sunnah. Wa inna ma yasihu inna wa, dan sah apabila disertai dengan niat beriktikaf. Bil masjidi al muslimu ba'da an thawa. Kemudian syarat yang ketiga yaitu adalah beriktikaf di masjid. Al muslimu, kemudian yang orang yang beriktikaf adalah orang yang muslim, ba'da an sawa laulah zotan, dan sah iktikaf seseorang tersebut walaupun sesaat. Ya, syaratnya yaitu adalah minimal sesaat. Wa sunna yauman yakbulu, dan dianjurkan 1 hari penuh. Ini yang sunnahnya. Wa jami'un wa bis-siyami afdalu, dan disunahkan di masjid jami', masjid yang besar, masjid raya. Wa bis-siyami afdalu, dan dalam keadaan berpuasa ini lebih afdal. Maka i'tikaf ini adalah ibadah yang tidak khusus di bulan Ramadan, akan tetapi afdalnya ketika berpuasa, terlebih lagi puasa tersebut adalah puasa Ramadan. Maka ketika kita masuk masjid di luar Ramadan, niatkan untuk beriktikaf, maka akan terhitung mendapatkan pahala i'tikaf. Barakallahu fikum.